Peperangan secara fisik adalah puncak konflik umat manusia. Setelah melalui 2 kali perang dunia, bangsa-bangsa terus mencoba untuk menghindari peperangan. Bangsa-bangsa sudah sadar betapa destruktifnya peperangan. Perang Dunia ke-1 membunuh 20 juta manusia. Perang Dunia kedua membunuh 85 juta manusia. Ditambah lagi hancurnya infrastruktur kota dan ekonomi. Butuh puluhan tahun untuk negara-negara yang ikut perang untuk mengembalikan kondisi ekonomi. Perang Dunia ketiga tentunya sangat amat dihindari, karena jika terjadi, dampaknya akan jauh lebih destruktif dari 2 perang dunia sebelumnya. Banyak faktor, tapi yang paling signifikan adalah persenjataan yang jauh lebih canggih, terutama senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata paling destruktif dan mematikan di dunia. Tsar Bomba adalah bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan di bumi. Kekuatannya 1.500 kali lebih besar dari Little Boy di Hiroshima. Uni Soviet menciptakan SAR karena Uni Soviet nggak punya teknologi untuk membuat bom nuklir yang akurat meledak tepat kena target seperti Amerika Serikat. Jadi, dibikin aja gede sekalian, biar kena semua, melebihi target sasaran. Setelah SAR meledak, nggak boleh lagi ada uji coba ledakan nuklir. Kembali lagi ke topik, jika terjadi perang nuklir di Perang Dunia Ketiga, dapat dipastikan nasib umat manusia sudah tamat. Namun, menarik untuk membahas skenario apa yang bisa memantik Perang Dunia Ketiga. Yang pertama, aneksasi Rusia. Perang dingin antara Eropa Timur dan Barat bukanlah hal baru. Waktu Uni Soviet masih berdiri, selalu terjadi ketegangan antara Eropa Barat dan Timur. Rusia sekarang di bawah Vladimir Putin juga mulai unjuk gigi melawan Eropa Barat dan Amerika Serikat. Putin mempunyai ambisi untuk kembali mempersatukan Uni Soviet dengan cara menguasai daerah-daerah yang dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Misalnya penguasaan sepihak Rusia di kota Crimea, Ukraina. Bisa saja Perang Dunia Ketiga terpantik di sini, ketika Rusia bermain terlalu agresif menganeksasi wilayah di luar Rusia. Yang kedua, eskalasi konflik Timur Tengah. Timur Tengah tidak berhenti terjadi peperangan hingga saat ini. Mulai dari konflik di Suriah, Irak, sampai Afghanistan. Salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di Timur Tengah modern adalah ketika negara-negara Timur Tengah memutuskan untuk menyerang Israel yang berlangsung selama 6 hari. Konflik di Timur Tengah bisa bereskalasi menjadi Perang Dunia Ketiga, ketika kekuatan-kekuatan di dunia yang saling berlawanan, yakni Amerika Serikat dan China dan Rusia, memutuskan untuk perang secara langsung di Timur Tengah untuk menguasai sumber daya minyak di sana. Selama ini perang yang terjadi di Timur Tengah adalah perang lokal dan proxy wars. Proxy wars adalah perang antar negara boneka, bukan perang terbuka secara langsung. Jadi, Amerika Serikat versus Rusia, tapi hanya mensuplai senjata dan strategi. Yang ketiga, nuklir Irak dan Korea Utara. 2 negara yang sekarang diduga memiliki kekuatan nuklir tersembunyi adalah Irak dan Korea Utara. Secara formal, mereka seringkali mengatakan mereka mengembangkan kekuatan nuklir bukan untuk perang, tapi untuk kebutuhan non-perang. Misalnya, untuk membangkit listrik. Ketika Korea Utara misalnya memutuskan untuk mengebom negara-negara yang ada di sekitarnya, seperti Jepang dan Korea Selatan, sudah hampir pasti Amerika Serikat akan turun tangan dan perang dunia terjadi antara Amerika Serikat versus Korea Utara beserta sekutunya, seperti China dan Rusia. Yang keempat, krisis air bersih. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia abad ke-21 adalah masalah overpopulasi dan sumber daya alam yang terbatas. Bisa mencukupi kebutuhan manusia yang jumlahnya makin hari makin banyak. Banyak sejarawan percaya bahwa konflik manusia pada dasarnya adalah konflik memperebutkan sumber daya alam, baik itu tanah, makanan, pasokan energi, atau air. Selain dari konflik memperebutkan minyak mentah, saat ini juga terjadi krisis air bersih. 40% populasi dunia saat ini tinggal di daerah dengan kekurangan air bersih. Dan permintaan manusia untuk air ini meningkat sebesar 2,3% setiap tahunnya menurut Bank Dunia. Meskipun Timur Tengah dan Afrika saat ini yang paling menderita dari krisis air bersih, bisa saja krisis air bersih itu merembet ke negara-negara lain, sehingga perang menjadi tak terhindarkan untuk tetap hidup. Yang kelima, perang China versus Amerika Serikat. China menjadi negara yang paling kuat di Asia per hari ini. Dengan ukuran negara terbesar, China sudah menjadi negara adidaya dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat.
menguasai negara-negara Asia dan Afrika dengan cara memberikan utang. Banyak negara berkembang mau berutang ke Cina karena persyaratannya mudah. Padahal itu adalah jebakan. Ketika negara tersebut gagal bayar, maka sebagian tanah dan bangunan milik negara tersebut harus diserahkan ke China. Dengan begitu agresifnya China untuk mengalahkan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia, bisa jadi terjadi perang dunia ketiga antara Amerika Serikat dengan China. Sekarang perang dagang sudah terjadi. Banyak yang berspekulasi bahwa perang dagang bisa berubah menjadi perang dunia ketika konflik dagang antara China dan Amerika tidak selesai. Jadi itulah 5 skenario yang bisa berujung pada perang dunia ketiga. Kita semua tentunya berharap perdamaian dunia terus terjaga. In wars, there are no winners, only widows. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita terus mengupload video setiap minggunya. So, stay tuned.